pekerjaannya justru adalah buruh kasar dan menggunakan tenaga. Tidak menyangka. Pekerjaan apa yang paling berat Mbak lakukan? Waktu itu menjadi kuli bangunan. Selama 3 bulan dia bisa gaji kotornya 110 juta. Di mana ada di Indonesia magang di Jakarta gigit jari. Itu pasti diakui oleh Nadiem Makarim. Di Indonesia itu tidak pernah didapatkan, jadi hanya didapatkan etos kerja yang di Jerman. Inilah Syihol Situngkir, guru besar Universitas Jambi, tersangka tindak pidana perdagangan orang dengan korban mahasiswa asal Indonesia. Tidak kurang dari 1047 mahasiswa diduga telah menjadi korban sindikat TPPO bermodus magang mahasiswa ke Jerman. Diduga, Syihol Situngkir telah menerima keuntungan sebesar 48 juta rupiah sebagai penasihat dan honor dari kegiatan bermodus magang tersebut. Akibat perbuatan tersebut, Barreskrim Polri telah menetapkan 5 orang tersangka, 2 diantaranya berada di Jerman. 5 orang tersangka ini diduga telah melakukan perdagangan orang dengan cara merekrut, menempatkan, dan mempekerjakan lebih dari 1.000 mahasiswa asal Indonesia ke Jerman secara ilegal. Gaji yang ditawarkan memang cukup menggiurkan. Perharinya, mahasiswa bisa mendapatkan gaji 80 euro atau setara 2.400 euro dalam 5 minggu. Itu sebabnya tidak aneh banyak mahasiswa Indonesia gelap mata tergiur mendapat gaji besar. Celakanya, program Friend Job tidak diakui dalam kurikulum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Modus yang dilaksanakan adalah menawarkan atau menjanjikan ke berbagai universitas yang ada di Indonesia tentang program Varian Job yang merupakan program magang, yang mana program Varian Job tidak diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, namun tetap mengirim mahasiswa untuk magang mengikuti program Varian Job yang kenyataannya dipekerjakannya layaknya buruh di negara Jerman. Program magang ini sebetulnya juga nggak connect, karena kalau kita lihat lebih lanjut, di Indonesia itu liburannya adalah pada bulan Juli-Juni untuk mahasiswa. Tapi pelaksanaan Varian Job ini dilaksanakan pada bulan Oktober sampai Desember. Sehingga proses-proses untuk meloloskan mahasiswa mengikuti program itu dianggap sah, mereka merubah data, yaitu data liburan dan lain sebagainya. Inilah sosok Enik Rutita saat menyosialisasikan program magang kerja di Universitas Merdeka Madiun. Dalam video yang diunggah pada Mei 2023 ini, tidak pernah sedikit pun Enik menyebutkan kerja paruh waktu yang ditawarkan pada mahasiswa adalah pekerjaan tenaga kasar. Sebaliknya, Enik selalu menggaungkan kata etos kerja berstandar internasional. Nanti adik-adik kita ini di Jerman itu akan kita ajarin untuk etos kerja standar internasional, tentunya Eropa, mereka kita tempatkan di Jerman. Juga melatih adik-adik kita ini untuk mengambil kedisiplinannya, kultur, belajar budaya, dan lain-lain. Yang mana di Indonesia itu tidak pernah didapatkan. Ya. Jadi hanya didapatkan di etos kerja yang di Jerman. Enik Rutita, Ron Walkonik, dan Syihol Situngkir sebenarnya adalah 3 serangkai yang selama ini getol ke kampus-kampus untuk menyosialisasikan program magang kerja di Jerman. Namun belakangan terungkap, program magang kerja berbalut kurikulum merdeka tersebut ternyata syarat akal-akalan. Syihol Situngkir tidak lain adalah koordinator penasehat dalam program kerjasama tersebut. Dalam video yang diunggah oleh akun YouTube Universitas Trisakti, Syihol menyebut program magang kerja 3 bulan di Jerman bisa dikonversi atau setara dengan perkuliahan 21-an kredit semester. Guru besar ini juga mengiming-imingi mahasiswa akan mendapat gaji hingga 110 juta rupiah.
Kalau orang tuanya mau ikut nanti bisa Bu, mau nyusul. Ya, karena kenapa tidak bisa menyusul, gajinya besar. Selama 3 bulan dia bisa gaji kotornya 110 juta. Di mana ada di Indonesia magang di Jakarta gigit jari, menderita lagi. Ongkos transport pun tidak dikasih, apalagi uang makan. Ini tidak, dia mengantongi gaji per bulan 34 juta. Yang kita kirim mahasiswa ini, untungnya bagi mahasiswa apa? Sertifikat 20 SKS, ya, MBKM. Itu pasti diakui oleh Nadiem Makarim. Tapi lain dulu lain sekarang. Usai diperiksa di Bareskrim Polri 3 April lalu, Sihol membantah terlibat dalam sindikat eksploitasi mahasiswa Indonesia di Jerman. Saya pikir karena peran saya hanya narasumber menjelaskan kebijakan pemerintah Indonesia yang sudah juga kebijakan itu diketahui oleh para rektor. Semuanya saya hanya menjelaskan aturan yang ada. Kita tidak boleh melanggar aturan pemerintah. Nah, soal proses ya silakan diserahkan sepenuhnya ke kampus masing-masing. Kita tidak campur begitu. Namun Sihol meyakinkan program Varian Job yang dilakukan oleh PT SHB sudah diakui dan terdaftar resmi. Varian Job yang oleh salah satu perusahaan ini sudah diakui agensinya dari pemerintah Jerman. Agensi pemerintah Jerman menyerahkan kepada agensi yang notabene orang kita. Dan ada ininya perjanjiannya. Puluhan kampus ramai-ramai menaikkan kerjasama dengan PT Sinar Harapan Bangsa, mengirimkan mahasiswanya ke Jerman dengan embel-embel kurikulum Merdeka Belajar. Tentu saja ini menjadi sebuah tanda tanya besar. Lantas apa gunanya kampus mencetak mahasiswa ahli dan terdidik, lalu dikirim jauh-jauh ke luar negeri hanya demi berpengalaman menjadi pekerja kasar? Kita ingin program magang semakin besar di Indonesia, itu sudah menjadi arahan dari Kemendikbudristek dan juga satu hal yang sangat didukung oleh Pak Presiden.